pertama yaitu ada prinsip Islam tentang boleh atau tidaknya suatu kegiatan. Islam diatur oleh syariat yang didasarkan pada Allah Subhanahu wa taala yang bersumberkan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an diterjemahkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya dan tetap pada pengarahan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menetapkan hukum kontemporer, para fuqaha menerjemahkan prinsip hukum dalam merespon hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran, yaitu dengan melakukan qiyas, yaitu memberi contoh padanan dalam kehidupan Rasulullah dan melakukan ijma, yaitu kesepakatan ulama yang dinaungi dalam suatu kedaulatan atau pemerintahan. Islam secara jelas telah membolehkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang bisnis. Islam telah menyebutkan mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak dan yang batil tidak boleh dicampurkan. Sehingga apabila kita merasa hal tersebut meragukan, maka dianjurkan untuk ditinggalkan. Islam juga mengenal beberapa jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada wajib, ada sunnah, kemudian ada makruh, mubah, ada halal, ada haram. Kemudian dalam Muhammad 2006 dari Yusuf Qaradawi menjelaskan beberapa prinsip Islam dalam penentuan halal dan haram sebagai berikut. Pertama, prinsip dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan. Yang kedua, hanya Allah yang boleh melarang dan mengesahkan suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu melarang yang halal dan menghalalkan yang haram itu suatu perbuatan syirik. Kemudian ada larangan atas sesuatu yang didasarkan pada sifat najis dan merusak. Kemudian ada yang halal diperbolehkan dan yang haram dilarang. Kemudian yang mendorong menuju suatu yang haram itu haram. Menganggap yang haram itu halal itu dilarang. Kemudian niat yang baik tidak membuat yang haram itu menjadi halal. Hal yang meragukan dianjurkan untuk ditinggalkan. Yang haram terlarang bagi siapapun. Suatu keharusan menuntut perlunya kekecualian. Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Islam dan tetap hukumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibenarkan kepemilikan pribadi dan kepemilikan jamaah serta harus memeliharanya. Kedua, ketentuan tentang pewarisan diatur secara jelas. Ketiga, adanya perbedaan manusia dan rezekinya. Kemudian ada kewajiban berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haram melakukan perbuatan kikir, mubazir dan hidup bermewah-mewahan. Kemudian ada haramnya riba. Terus tidak dibenarkan melakukan penimbunan barang dan mempermainkan harga. Kemudian ada larangan memakan harta orang lain, terutama harta anak yatim. Kemudian menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Anjuran untuk bekerja dan anjuran berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki Allah dan sebagainya. Baik teman-teman, materi selanjutnya yakni ketentuan fikih tentang haram. Apa sih yang dilarang dalam bisnis Islam itu? Yakni yang pertama, memakan hak orang lain. Dalam hal ini berkaitan dengan kepemilikan. Pemilik mutlak alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia mempunyai atau diberi amanah untuk menjaga alam semesta ini. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang ingin menggunakan barang atau suatu hal dari orang lain, itu harus izin terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, yakni barang siapa atau apabila ada suatu kaum yang menanam tanaman di lahan suatu kaum yang lain tanpa izin, maka dia tidak mendapatkan hasil dari tanaman tersebut walaupun dia telah mengeluarkan modal, seperti itu. Nah, yang kedua, yakni yang dilarang adalah riba. Riba adalah tambahan.
Hal ini berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ada 7 hal yang dapat membinasakan. Lalu sahabat bertanya, apakah ketujuh hal tersebut? Nah, Rasulullah bersabda, yakni diantaranya memakan riba. Lalu yang ketiga, berjualan saat khotib naik mimbar. Nah, ini berkaitan atau sesuai dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwasanya kita harus segera menunaikan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli seperti itu. Nah, yang keempat, bisnis secara goror dan maisir. Nah, goror artinya ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini meliputi jenis, rupa dari suatu barang tersebut. Nah, dari ketidakjelasan ini akan menyambung atau berkaitan dengan perjudian atau maisir. Yang kelima yakni perjudian. Yang keenam, bisnis yang dilarang agama. Bisnis yang dilarang agama itu yakni bisnis miras, bisnis hal-hal yang bersifat haram dikonsumsi, narkoba, lalu barang curian, daging babi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yakni kecurangan. Kecurangan dalam hal ini berkaitan dengan kecurangan takaran, timbangan, seperti itu. Dan yang ke-8 selanjutnya yakni terkait pemborosan, bahwasanya sikap boros atau bermegah-megahan atau glamor, nah itu tuh dilarang dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, lalu apa sih praktek bisnis yang diperbolehkan? Sebenarnya dalam Islam itu boleh untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis, kecuali transaksi bisnis itu dilarang atau ada larangannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang apa saja hal-hal yang dilarang dalam jual beli secara Islam. Yang pertama ada larangan menjual atau membeli barang yang tidak dapat dihitung pada saat penyerahan. Nah, hal ini sama saja dengan tindakan goror atau penipuan. Nah, dalam hadis telah diriwayatkan bahwa janganlah kalian membeli ikan di dalam air. Jadi maksudnya seharusnya barang yang dijual itu harus sudah ada di tempat dan bisa dihitung pada waktu saat itu juga. Kemudian yang kedua yaitu jual beli dengan batil. Dalam hadis telah diriwayatkan bahwa janganlah kamu memakan harta sesama saudaramu dan hendaklah jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli muthar atau terpaksa. Jadi seseorang itu menjual barangnya di bawah harga standar hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sebaiknya ini tuh bisa diinisiatifi dengan melakukan pinjaman dari orang lain atau ke bank dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jual beli secara sandiwara. Jadi seseorang yang takut hartanya akan orang zalim, kemudian seseorang itu melakukan jual beli hanya demi menghindar dari orang zalim tersebut. Nah, sebenarnya jual beli ini sama saja tidak diperbolehkan karena dilakukan secara terpaksa. Kemudian larangan banyak bersumpah pada saat jual beli. Jadi hal ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam karena semisal sumpah ini barangnya bagus banget, kayak meninggi-ninggikan barang yang dijual padahal kan realnya tidak gitu loh. Kemudian larangan jual beli di masjid. Nah, kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat ibadah, tempat untuk fokus kepada yang di atas. Jadi kan kita tahu bahwa jual beli itu sama saja dengan urusan duniawi seperti itu loh. Jadi kan hendaknya jual beli itu dilakukan di luar masjid. Kemudian larangan jual beli pada saat azan Jumat. Jadi kita tahu bahwa pada hari Jumat itu kan sebaiknya seseorang itu untuk disegerakan ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, kemudian ditutup dulu semua kegiatannya, semua tokonya, kemudian untuk fokus terlebih dahulu
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan menimbun barang pada saat harga meningkat. Jadi ini juga dilarang karena seseorang itu menimbun barang pada saat harganya murah kemudian dijual pada saat harganya meningkat, itu sama saja kayak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Kemudian larangan menyembunyikan cacat. Jadi sebaiknya penjual itu berbicara apa adanya tentang kondisi realnya barang yang dijual. Semisal ada ini cacat, semisal baju kancingnya rusak atau apa seperti itu. Kemudian bahannya juga, bahan dari baju itu harus beritahu secara realnya kalau semisal agak panas atau gimana seperti itu. Kemudian larangan mencegat kafilah. Jadi pembeli itu dilarang untuk mencegat seorang penjual atau pembawa barang di jalan. Jadi sebaiknya barang itu biarlah sampai di pasaran dulu, kemudian baru bisa untuk melakukan pembelian atau tawar-menawar. Kemudian larangan tanajusi atau berbisik. Jadi seorang penjual itu mendatangkan orang yang pura-pura ingin membeli dengan harga yang tinggi. Jadi biar antara pembeli lain itu mengira, loh dia aja berani menawar dengan harga tinggi seperti itu. Kemudian larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan. Jadi itu sama saja kayak pembohongan. Jadi sebenarnya barang ini bukan miliknya sendiri tetapi kok dijual gitu loh. Kemudian larangan jual beli atas pembelian saudara. Sebaiknya kan kalau kita melakukan transaksi jual beli kepada antar sesama saudara kita, itu hendaknya kita nggak usah melakukan tawar menawar. Jadi kita it's okayin aja gitu loh. Misal saudara kita meminta dengan harga sekian, jadi kita it's okay, ayo nggak apa-apa aku bayar ya, seperti itu aja. Jadi jangan kayak ada saling wah dia untung banyak banget, jangan gitu, karena ini adalah saudara kita sendiri. Kemudian jual beli barang secara takasit. Jadi ini sama saja dengan jual beli yang dilakukan secara kredit, dan ini bisa menimbulkan riba karena ada penambahan harga seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tadi. Di sini saya akan membahas tentang etika pembeli. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita membutuhkan tata krama sesama manusia, terutama saat kita berhubungan dengan orang lain, misalnya melakukan muamalah, jual beli, maupun bisnis. Di dalam bisnis itu terdapat etika, salah satunya yaitu etika pembeli. Dalam ajaran agama Islam, Islam mengatur petunjuk, mengatur akhlak atau etika pembeli. Apabila kita menaati etika tersebut, insya Allah barang yang kita beli, kita akan berkah dan berniat ibadah. Nah, etika pembeli dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu pembeli diharapkan selalu ikhlas dan ketika membeli dengan niatan ibadah. Tentunya dengan sifat ikhlas tadi akan memberi keberkahan kepada barang yang kita akan beli kepada kita. Dengan berkah tersebut, insya Allah akan berdampak baik kepada kita dan Allah pun akan ridho. Dan kita membeli dengan niat ibadah. Misalnya kita membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan keluarga, berbagi ke sesama. Kita juga bisa membeli peralatan lain, misalnya jam. Jam tangan itu bisa kita gunakan untuk mengingatkan kita sholat, menentukan waktu kita sholat, kapan kita sholat. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu pembeli harus berupaya untuk tidak merugikan penjual sedikit pun, dan pembeli harus jujur. Di sini pembeli itu tidak boleh mencela atau menebarkan berita tidak benar tentang penjual tersebut, baik terhadap penjualnya maupun barang yang dia jual. Dan di sini kita harus berkata jujur ya teman-teman. Misalnya dalam hal mengajukan komplain, kita merasa diberi kesempatan mengembalikan barang yang kita tidak suka atau tidak sesuai.
jika ada kesalahan sedikit sekali kesalahan, kita langsung mengembalikan dan meminta uang secara penuh. Itu tidak baik ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu konsumen harus membeli barang yang dibutuhkan untuk mencukupi dan menjalankan kehidupan yang islami. Di sini, membeli barang itu harus sesuai kebutuhan saja, agar tidak boros, tidak sia-sia, dan tidak menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena kita menyesal karena telah boros tadi dan menyia-nyiakan barang tersebut. Tentu saat kita membeli barang itu, kita pastikan barang tersebut tidak dilarang dalam agama kita. Nah, etika yang keempat yaitu konsumen tidak perlu membeli barang yang dimaksudkan untuk bermegah-megahan. Di sini, konsumen tidak dibenarkan untuk bermegah-megahan, untuk pamer, untuk berfoya-foya ya. Karena itu merupakan tindakan yang tidak baik. Di sini itu kita membeli barang atau membeli sesuatu itu yang sesuai kita, sesuai kemampuan kita saja, tidak usah memaksakan. Nah, yang etika pembeli kelima yaitu konsumen diharapkan tidak melakukan praktek hutang. Kenapa? Dikhawatirkan apabila konsumen melakukan praktek hutang, itu akan berdampak pada jangka selanjutnya. Misalnya, tidak bisa membayar utangnya. Nah, apabila utang tersebut dengan jaminan yang banyak, tentu itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi ya, dan akan merembet kemana-mana. Nah, seandainya berhutang, konsumen tidak dibolehkan untuk menangguhkan pembayaran jika sudah mampu atau sudah jatuh tempo. Di dalam agama Islam pun tidak menganjurkan untuk berhutang, baik untuk alasan konsumsi maupun alasan produksi. Mungkin cukup itu dari kami. Bila banyak salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.